Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi pengertian ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat pendidikan Islam. Dengan anggota kelompok kami yaitu Diana Paramida, saya sendiri dengan NIM 2561010 dan Cynthia Tiara dengan NIM 2561009. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama pengertian ontologis. Ontologi adalah bagian dari filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika. Dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat secara setiap kenyataan dan meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Selanjutnya untuk Aristoteles ada 4 dimensi ontologis yang berbeda, yaitu yang pertama menurut bagian kategori atau cara menangani yang sedang seperti itu. Yang kedua yaitu menurut kebenaran atau kesalahan, misalnya emas palsu dan uang palsu. Yang ketiga, apakah itu ada dalam dan dari dirinya sendiri atau hanya datang bersama oleh kecelakaan. Yang keempat, sesuai dengan potensinya, gerakan, energi, atau jadi kehadiran buku metafisika Theta. Selanjutnya, beberapa filsuf terutama dari sekolah Plato berpendapat bahwa semua kata benda, termasuk kata benda abstrak, mengacu kepada badanada. Filsuf lain berpendapat bahwa kata benda tidak selalu etnis nama, tetapi beberapa memberikan semacam singkatan untuk referensi untuk koleksi baik benda atau peristiwa. Menurut Surya Sumatri 1985, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah objek ilmu yang akan ditelaah. Yang kedua, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu yang pengertian epistemologi. Objek telaah epistemologis adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita membedakan dengan lainnya. Jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruangan serta waktu mengenai sesuatu hal. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran epistemologis ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, dan bagaimana cara prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral? Dalam memperoleh ilmu, pengetahuan yang dapat diandalkan tidak cukup dengan berpikir secara rasional ataupun sebaliknya berpikir secara empirik saja, karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Selanjutnya yaitu metode ilmiah adalah suatu rangkaian prosedur tertentu yang diikuti untuk mendapatkan jawaban tertentu dari pertanyaan yang tertentu pula. Epistemologis dari metode keilmuan akan lebih mudah dibahas apabila mengarahkan perhatian
perhatian kita kepada sebuah rumus yang mengatur langkah-langkah proses berpikir yang diatur dalam suatu urutan tertentu. Kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan dapat diuraikan dalam 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. Yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. Yang ketiga, penyusunan atau klarifikasi data. Yang keempat, perumusan hipotesis. Yang kelima, deduksi dari hipotesis. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Cynthia Tiara. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tiara dengan NIM 2056109. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi, Diana Paramida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Selanjutnya, kegunaan aksiologi. Kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan yaitu berkenaan dengan nilai guna ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Tak dapat dibantah lagi bahwa kedua ilmu itu sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan ilmu, seseorang dapat mengubah wajah dunia. Nilai kegunaan ilmu untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan. Kita dapat memulainya, dapat melihat filsafat sebagai 3 hal, yaitu pertama, filsafat sebagai kumpulan teori. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup, dan yang terakhir, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, penilaian dalam aksiologi. Dalam aksiologi ada 2 penilaian yang umum digunakan, yaitu etika dan estetika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Etika merupakan salah satu cabang filsafat tertua. Setidaknya ia telah menjadi pembahasan menarik sejak masa Socrates dan para kaum sofis. Di situ dipersoalkan mengenai masalah kebaikan, keutamaan, keadilan, dan sebagainya. Etika sendiri dalam buku Etika Dasar yang ditulis oleh Franz Magnus Suseno diartikan sebagai pemikiran kritis, sistematis, dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Saya akan menjelaskan tentang kaitan aksiologi dengan filsafat ilmu. Nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebenaran, pada pendapat individu, melainkan pada objektivitas fakta. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif apabila subjek berperan dalam memberi penilaian. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian. Dengan demikian, nilai subjektif selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan yang akan mengasah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Baiklah, itu penjelasan dari saya dan saudara saya Diana Paramida. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.